Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Trialfiansyah dari angkatan 17. Jadi saya ingin mempresentasikan makalah saya, yaitu adalah pengaruh bahasa Indonesia dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang latar belakang Indonesia sebagai negara kepulauan dari Sabang hingga Merauke, dan sebagai negara yang memiliki sejarah panjang karena sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki masa lalu kelam dari penjajahan Belanda, Inggris, Jepang, dan negara yang pernah menjajahnya. Nah, banyaknya pengaruh yang ditimbulkan dari perdagangan, penjajahan, dan negara yang berkepulauan sehingga terjadi akulturasi budaya, bahasa, dan ekonomi. Menurut Soehardi, dalam Kushartarti 2005 mengungkapkan bahwa masyarakat yang bertemu dan hidup bersama menimbulkan adanya kontak bahasa. Ciri yang menonjol yaitu terdapat kedewibahasaan atau keaneka-bahasa. Adanya kontak antar bahasa tersebut menyebabkan timbulnya pemakaian bahasa lain yang terus-menerus dalam suatu kelompok tertentu menyebabkan pembaharuan bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh bahasa lain, bahasa daerah ataupun bahasa asing. Pengaruh itu satu sisi dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain dapat juga mengganggu kaidah tata bahasa Indonesia sehingga menimbulkan ketidakefektifan kalimat. Menurut Putra Yasa tahun 2009, untuk menambah pengetahuan tentang apa pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia, dan diharapkan sangat bermanfaat bagi banyak orang yang membaca makalah ini. Dan manfaatnya adalah dibagi menjadi dua, itu manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat bermanfaat memperluas kasana ilmu pengetahuan di bidang bahasa serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan khususnya pembaca. Dan manfaat praktisnya adalah dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pemakai bahasa Indonesia dalam menggunakan bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Dalam pembahasan bab 2 ini, pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Keanekaragaman bahasa dan bahasa daerah, budaya dan bahasa, mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai contoh, seorang anak memiliki ibu yang berasal dari daerah Songkayu, sedangkan ayahnya berasal dari daerah Pagar Alam, dan keluarga ini hidup di lingkungan orang Palembang. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa keanekaragaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaannya. Perbedaan bahasa di tiap-tiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Ini adalah pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Ini pengaruh atau dampak bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Dibagi menjadi dua, itu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Dan kedua adalah sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dan ketiga sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah. Dan terakhir menimbulkan keagragaman dalam berkomunikasi. Dan poin-poin dampak negatifnya adalah bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Kedua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Ketiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Yang terakhir, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia juga terdapat beberapa kata yang sama dalam tulisan dan pelafalan, tetapi memiliki makna yang berbeda sebagai berikut contohnya. Yaitu suwek dalam bahasa Songkayu atau Sumsel bermakna tidak ada, sedangkan dalam bahasa Jawa bermakna sobek. Yang kedua, kenek dalam bahasa Batak bermakna kernek atau pembantu supir. Nah, kenek dalam bahasa Jawa bermakna kena. Abang dalam bahasa Batak dan Jakarta bermakna kakak, sedangkan dalam bahasa Jawa bermakna merah. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia.
Pengaruh positif terhadap bahasa Indonesianya adalah dari bahasa asing ini semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Maka akan semakin cepat pula proses transfer ilmu pengetahuan menguntungkan dalam berbagai kegiatan, baik itu pergaulan internasional, bisnis, sekolah, dan lain sebagainya. Meroleh dua atau lebih bahasa dengan baik melalui tahapan perkembangan bahasa yang relatif sama meskipun setiap anak dapat mencapai tahap-tahap tersebut pada usia yang berbeda. Kedua, pengaruh negatif terhadap bahasa Indonesia, mulai tergesernya bahasa Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mementingkan untuk mempelajari bahasa asing yang lebih menjanjikan untuk kedudukan dan taraf ekonomi yang lebih baik. Contohnya, sebagian besar perusahaan mengutamakan pelamar dapat berbahasa Inggris, tapi jarang perusahaan yang mengutamakan dapat berbahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi kacau karena adanya pengaruh bahasa asing. Hal ini terlihat dari terciptanya bahasa kombinasi karena pada saat ini menjadi suatu tren, seperti contoh open house dan stop, maupun adanya gabungan kalimat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa Arab dan Persia. Bahasa Arab dibawa ke Indonesia mulai dari abad ke-7 oleh saudagar dari Persia, India, dan Arab. Dan juga menjadi penyebar agama Islam di Indonesia. Kosakata bahasa Arab yang merupakan bahasa pengungkapan agama Islam mulai berpengaruh ke dalam bahasa Melayu, terutama sejak abad ke-12. Saat banyak raja memeluk agama Islam, katakan serapan dari bahasa Arab misalnya adalah akbar, bandar, daftar, edar, kursi, gairah, dan sebagainya. Karena banyak di antara pedagang itu dalam menuntut bahasa Persia, maka tidak sedikit kosakata juga pada akhirnya diserap seperti acar, baju, domba, keduri, piala, dan sebagainya. Tidak bab ketiga itu penutup. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada zaman globalisasi ini bahasa Indonesia tidak dapat dilepas dari peranan bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentifikasi dengan dampak negatif karena terselip hal positif, yaitu dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibanding dengan pandangan pada bahasa Indonesia. Lalu sarannya adalah sebaiknya masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan jangan mencampur adukan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Karena akan menimbulkan banyaknya kosakata baru dan akan mempengaruhi pengucapan saat menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan agar memudahkan interaksi dengan orang yang berbeda daerah. Dan dari presentasi saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.